Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semua dimanapun berada, pada malam hari ini saya akan berdiskusi, berdialog santai dengan Bapak Dr. Abdul Aziz MAG dari UIN Surakarta. Pada malam hari ini kita akan ngopi soda, yaitu ngobrol perihal ilmu sosial dan agama. Saya masih menunggu kerawuhan Bapak Abdul Aziz yang sebentar lagi akan bergabung dengan kita. Semoga tidak lama lagi Pak Abdul Aziz sudah bisa bergabung dengan kita. Ini masih kita tunggu. Ya, alhamdulillah sudah bergabung bersama kita Bapak Abdul Aziz. Assalamualaikum Pak Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Pak Dr. Sekhan. Matur nuwun, pripun kabare Pak Aziz ini? Sehat nggih? Alhamdulillah pendenganipun sehat walafiat. Alhamdulillah bisa. Bagaimana di sana hujan? Ini enggak hujan Pak, ini sedang kemarin yang hujannya panjang, hujan lebat banget nih kemarin. Ini sini sudah hujan ini. Oh, hujan ini. Tapi suaranya Pak Aziz masih masih bagus. Masih bagus, ya? Masih terdengar dengan jelas, tidak terganggu dengan hujan. Iya. Gini Pak Aziz, ini alhamdulillah yang bergabung dengan kita, yang nonton sekarang ini 103 penonton ini yang ikut gabung dengan kita menyaksikan diskusi kita di Ngopi Soda kali ini. Jadi acara kita ini adalah Ngopi Soda. Yang ngopi soda itu banyak maknanya itu Pak Aziz. Ya, kalau disingkat kan ngopi itu ngobrol perihal ilmu, soda itu sosial dan agama. Tapi kalau dilihat dari kata ngopi itu, ngopi di zaman sekarang ini kan tidak selalu minum. Ya, tapi ngopi itu sudah diartikan jagong bareng begitu, santai-santai gitu. Minumnya bisa teh, kongko, minumnya bisa teh, bisa jus, tapi namanya ngopi gitu. Jadi ngopi sekarang tidak aktivitas minuman, tapi kongko gitu. Seperti kita ini kan ngopi, walaupun kopinya belum datang saya ini. Nah, soda makna soda ini kan artinya ya kita gembira gitulah, soda kan soda gembira gitu ya. Jadi ngobrol kita ini ngobrol yang santai, silaturahim yang santai, tapi insya Allah kita membicarakan hal-hal yang bermanfaat ya untuk kita semua, untuk teman-teman mahasiswa, teman-teman dosen gitu, karena di dunia akademik begitu. Ngoten Pak Aziz ya. Nah, para pemirsa semua yang berbahagia dimanapun berada, saya sampaikan dulu dengan para pemirsa, kalau nanti ada yang ingin bertanya bisa langsung tulis di komentar live IG ini, atau mungkin bisa kalau yang mungkin tahu dengan nomor WA saya bisa langsung WA ke pribadi saya gitu. Nanti saya sampaikan kepada Pak Abdul Aziz untuk memberikan tanggapan balik begitu. Nah, sebelum kita berdiskusi, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan siapa sebenarnya Pak Abdul Aziz ini ya, pemirsa biar lebih paham begitu. Secara umum
supaya kita tahu secara umum, nanti lebih detailnya mungkin bisa konteks sendiri lewat Pak Abdul Aziz gitu ya. Pak Abdul Aziz ini dikenal ya, kita kenal sebagai seorang akademisi, seorang dosen di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said gitu Pak Aziz ya. Jadi, Raden Mas masih Said baru Surakarta ya, jadi lupa ya. ya. Iya. Tak kirain namanya Uwin Sambernyowo gitu, Pangeran Sambernyowo. Iya. Sambar nyawa itu lakopnya, Iya, gelarnya. lakopnya kan itu kan. Iya, sampai Pangeran Sambernyowo itu seorang pangeran yang luar biasa, punya apa ya, kekuatan luar biasa itu atas izin Allah. Kalau saya Iya. baca sejarah itu, baca dokumen-dokumen itu gitu. Nah, Pak Abdul Aziz ini lahir di Batang. Nah, ini orang Batang, hidupnya di Surakarta ini. Nah, beliau ini memang basic keilmuannya di hukum dan syariah, S1 di UIN Wali Songo Semarang, S2-nya di IAIN Alauddin Makassar Pak ya, dan S3-nya di UIN Sunan Kalijaga. Nah, yang paling tidak pernah lupa dengan Pak Aziz ini mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu ya, Pak Aziz sempat membuat geger dunia akademik gitu. Disertasinya yang berjudul konsep apa ya makna milkul yamin menurut Muhammad Sahrur ya, sebagai keabsahan hubungan seksual non marital begitu. Nah, ini nanti juga saya mohon Pak Aziz bisa menjelaskan biar publik tidak salah tangkap begitu. Karena Pak Aziz dimaknai dosen yang melegalkan perzinahan karena dengan karya ini gitu. Nanti mungkin di akhir-akhir dialog kita bisa menjelaskan gitu atau menyampaikan ya. Oke. Gini Pak Aziz, kita mulai jagung-jagung santai ini. Ini kan kemarin sedang viral itu ya. Ada satu pasang pengantin yang agamanya beda, yang laki-laki Katolik, yang perempuan Muslimah sedang nikah, dan nampaknya berita itu beda, dan juga di tempatnya Muslimah itu dengan nikah dengan cara-cara Islam begitu. Sehingga ada judul yang cukup menarik itu nikah beda agama. Nah, sebelum ke sana, karena kita jagong santai, saya ingin tahu dulu pandangan Pak Abdul Aziz selaku ilmuwan hukum dan syariah. Kita ini kan nanti akan bicara nikah dalam perspektif orang Indonesia gitu Pak ya kira-kira. Karena ini kita hidup di Indonesia gitu. Indonesia. Kalau kita lihat dari perspektif orang Indonesia Pak Aziz, dari Pancasila gitu. Sebenarnya nikah itu apa Pak? Pengertian nikah menurut panjenengan itu sebenarnya. Oke. Iya, iya. Oke. Oke. Terima kasih Bapak Dr. Ahmad Saekan ya. Muhammad Saekan Pak. Saekan Mukhid. Iya. Ahmad Saekan Mukhid. Iya. Iya. Kita ini kan perkawinan sudah didefinisikan melalui Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 ya. Bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir, ikatan batin ya antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu perkawinan yang didefinisikan di Indonesia dan sudah diundangkan ya di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 74. Nah, tentu akan sah atau tidaknya nanti standarnya atau pertimbangannya adalah berdasarkan
undang-undang ini di Hmm. Indonesia. Berarti Kalau melihatnya itu dari perspektif Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 gitu Pak Aziz ya. Kalau kita sebagai ya, orang Indonesia gitu. ya. Nah, Hmm. jadi eh, kita ini kan kalau kita runutkan sistematikanya di dalam hukum Islam, kita awali dari dasar Al-Quran, kemudian As-Sunnah, ya, lalu dari sana lahirlah fikih ya, fikih. Nah kemudian fikih ini diadopsi di Indonesia untuk membuat undang-undang perkawinan. Hmm. Saat menjadi ya saat masih menjadi fikih, nah ini belum mengikat untuk atau konteks warga negara Indonesia. Hmm. Hmm. Saat sudah menjadi undang-undang, ya diambil eh, apa namanya klausul-klausul yang ada di dalam fikih, kemudian diundangkan di Indonesia, menjadilah hukum positif yang itu mengikat seluruh warga negara Indonesia. Oh gitu. Nah ini ya sudah, artinya sudah eh, mestinya sudah tidak ada ikhtilaf ya atau perbedaan. Meskipun tentu nanti suatu undang-undang ya semakin berjalannya waktu akan terus dituntut perkembangannya, dinamikanya. Hmm. Nah, kalau begitu Disinilah kemudian gini Pak Aziz, ya, kalau melihatnya itu dari perspektif Undang-Undang Nomor 1 tahun 74, eh, itu kalau kita ada yang berpendapat begini gimana itu? Nikah ini sebenarnya ini urusan private atau publik gitu. Nah, ya, ini kan kalau tadi yang disampaikan Pak Aziz itu setelah ditarik menjadi undang-undang di Indonesia, itu akhirnya baru mengikat semua orang di Indonesia itu. Gitu. Kesannya ini kalau ada orang yang berkesan, berarti pemerintah ini merubah nikah yang seharusnya ini ranah pribadi, privat, ditarik menjadi seakan menjadi ranah publik gitu. Gimana kalau seperti itu? ya. Kalau dari struktur hukum sebenarnya sudah hukum privat karena kan Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 itu hukum perdata. Hmm. Nah, kalau hukum publik itu kan hukum pidana, Oh, gitu. hukum kriminal ya. Dari sisi itu ya, dari sisi klasifikasi hukum ini sebenarnya sudah masuk hukum perikatan, hukum perdata. Ya. Nah, lebih jauh kalau kita kemudian khusus lagi kepada kasus perkawinan, nah, persoalannya begini, perkawinan itu tidaknya kan ada perpaduan antara dua hal ya, antara dua hal, yaitu pertama hubungan berdasarkan atau berlandaskan seksologi, ya. Yang kedua sosial. Nah, nah ini yang sosial ini kemudian tentu akan melibatkan lebih dari satu orang kan. Iya. Ya. Nah, di sini timbul timbul hukum ya, timbul eh, aturan ya. Manakala lebih dari satu orang itu mengadakan satu relasi, satu ikatan, menimbulkan aturan.
Nah, aturan ini kalau tidak dibuat aturan yang mengikat, ya bisa menjadi tatanan sosial ini bisa menjadi kacau. Jadi kebutuhan untuk sebagai pranata sosial. Ya. Karena sudah menjadi hubungan sosial. Ini kan dua orang yang menikah tidak hanya dua orang, tapi dua keluarga. Termasuk keluarga besar gitu ya. Dua keluarga besar. Bahkan masyarakat, ya. Masyarakat ya, itu bisa menjadi bagian dari keluarga itu. Nah, hubungan sosial seperti ini tidak mungkin kalau tidak diatur dalam sebuah negara. Dan ini dulu sebelum lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, banyak kasus perkawinan ya yang sifatnya itu pertikaian-pertikaian yang kemudian memunculkan friksi-friksi sosial, ya sulit ditangani karena tidak ada catatan, tidak ada dokumen-dokumen, ya. Misalnya saja di mana-mana mengaku jejakal, bagaimana coba? Nah, jadi di mana-mana ada istri. Dan nanti bisa-bisa sekian kampung atau sekian kota ternyata nanti setelah besar anak-anaknya besar ternyata satu bapak, ya karena di mana-mana mengaku jaga. Nah, itu bisa terjadi zaman belum ada undang-undang. Sekarang kan tidak mungkin. Berarti bisa dimaknai justru negara atau pemerintah mengatur itu sebenarnya tidak hanya mengatur bagi orang si yang nikah sendiri gitu, tapi justru ingin menyelamatkan orang lain gitu. Kalau tanpa dokumen, nanti bisa jadi orang itu sudah punya istri 1-2 masih ngaku nggak punya istri karena nggak punya dokumen, sehingga justru ya menyakiti orang lain gitu ya, menyakiti para wanita-wanita yang lain gitu. Nah, itu lebih berarti kan sebenarnya begitu. Maka kita harus justru menghormati atau mentaati aturan yang telah dibuat oleh pemerintah gitu, gitu. Nah, terus begini Pak Aziz, kalau nikah itu sebenarnya hukum dasarnya kan urusan privat gitu. Ya. Iya. Nah, kemudian karena lebih dari satu orang, akhirnya menjadi sosial gitu ya. Nah, kalau ini kan fenomenanya begini Pak Aziz, di era sosial media itu. Orang itu kan suka usil, suka ngurusi orang lain gitu. Sebenarnya dalam tataran norma Indonesia itu, orang lain itu mungkin usil sama pernikahan seseorang, ngeributi, membahas pernikahan, bahkan menjustifikasi pernikahan orang lain. Itu sebenarnya gimana dalam konteks orang Indonesia Pak Aziz itu? Ya, orang Indonesia ini kan ramah dalam tanda petik ya. Iya. Ya, sebenarnya peduli sama tetangga, kemudian di era medsos kemudian berkembang ya. Kadang-kadang kepeduliannya ini berlebihan, menjadi mengganggu rumah tangga orang lain gitu. Iya. Iya, mungkin dari faktor budaya gotong royong, budaya peduli kepada tetangga, kepada orang lain, kepada saudara. Kemudian di era medsos tentu ditambah lebih mudah lagi fasilitas media sosial. Ya. Nah, jadi memang budaya Indonesia ini budaya budaya gotong royong, budaya hidup bersama ya. Bukan individualis ya. Bersosial memang budayanya. Nah, hanya kadang-kadang batas-batasnya itu loh yang kadang-kadang melebihi wewenangnya. Nah, sekarang begini Pak Aziz, kita sedikit agak lebih rinci, lebih fokus tema kita, nikah antar agama ya. Yang kemarin di Semarang itu viral itu.
Itu saya ingin mendengar, kita semua ingin mendengar seperti apa sebenarnya sih kalau orang nikah yang laki-laki Katolik, yang perempuan itu Muslimah. Dan faktanya juga kalau melihat di sosial media itu, nikahnya di gereja juga nikah, kemudian kalau nggak salah di masjid apa di musola juga nikah lagi gitu. Nah, Ya, kira-kira nikah model seperti itu dalam pandangan orang Indonesia itu kira-kira itu sah apa enggak Pak Ayus itu kira-kira? ya. Ya, kita meninjaunya dari sisi mana dulu? Hmm. Kalau dari kita mulai dari misalnya dari undang-undang dulu ya. Hmm. Kita hidup terikat dengan undang-undang yang ada di Indonesia. Jika berdasarkan undang-undang ya nomor 1 tahun 74 ya, misalnya di pasal 2 ya, pasal 2 itu ada syarat sahnya pernikahan sudah disebutkan ya. Syarat sahnya ya bahwa apa namanya? Perkawinan itu harus dilakukan berdasarkan agamanya masing-masing dan kemudian dicatat di KUA ya. Ya. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 pasal 2 itu dinyatakan bahwa perkawinan dipandang sah jika dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Ini diartikan bahwa masing-masing itu sesuai dengan agamanya masing-masing. Dan kemudian ditegaskan di dalam KHI ya bahwa yang dimaksud ya perkawinan sesuai dengan agamanya masing-masing itu ya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing itu sesuai dengan agamanya masing-masing dalam arti Islam dengan Islam, misalnya Katolik dengan Katolik, Protestan dengan Protestan dan seterusnya. Jadi bukan antar agama, tetapi interagama itu sendiri. Itu kalau kita melihat dalam undang-undang ya, undang-undang 1174 kemudian ditegaskan melalui KHI. KHI itu instruksi presiden di bawah undang-undang tentu, tetapi di sana menjelaskan maksud daripada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Pasal 2 itu. Nah, begitu. Nah, faktanya lah ini. Faktanya terjadi pernikahan beda agama antara agama. Apakah itu sah gitu loh ya. Ya berdasarkan undang-undang ini ya tidak sah dan mereka memang tidak dicatatkan di dalam KUA. Ya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tidak bisa. Mengapa mereka bisa? Kemudian mereka mensiasati ya. Mensiasati atau dalam istilah hukum Islam itu melakukan khilaf. Mensiasatinya gimana? Karena undang-undang itu mensyaratkan harus sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Misalnya tindakan pertama, salah satu pihak masuk di dalam agama lain, gitu. Misalnya yang Katolik masuk Islam dulu, mu'alaf, lalu menikah Islam secara Islam. Nah, itu. Nah, kalau seperti itu tanpa tanpa mempertahankan keyakinannya, ini bisa dicatat di KUA. Karena kan mengaku Islam ya, masuk Islam. Entah nanti keluar lagi itu urusan lain. Tapi saat pendaftaran, kemudian saat prosesinya dan seterusnya sampai akadnya dalam kondisi semuanya seagama. Atau sebaliknya, pihak yang perempuan misalnya, yang muslimah, masuk ke agama Katolik ya, dalam kasus ini. Ya, lalu dinikahkan di gereja. Tidak masalah. Setelah itu
dicatatkan di catatan sipil. Ya, ya. Bukan di bawah karena agamanya non-muslim. Ya, ya. Itu bisa begitu. Ya. Disiasati ya. Disiasati ya. Atau misalnya nikah di luar negeri. Karena kan beda. Pokoknya tidak di Indonesia gitu ya. Namanya apa? Ya. Namanya apa? Setelah menikah di luar negeri, lalu di Indonesia, ya tinggal Indonesia mencatat, menegaskan kembali juga di catatan sipil, bukan di KUA. Oh gitu ya, ya, ya. Nah gini Pak Aziz. Atau dengan cara lain minta pengesahan di MA. Ya. Nah, jadi ada banyak cara di situ untuk mensiasati bahwa secara negara dipandang gitu. Nah, kemudian yang jadi persoalan nanti ya kalau kita ke fikihnya kan nanti terjadi perbedaan pandangan ini. Ya, ya, ya. Gini Pak Aziz, ini ada satu penonton yang minta gabung, kayaknya mau ngomong, belum saya terima ini. Namanya Wajar Wilono kalau nggak salah. Nanti coba kalau saya masih ingat ya. Gini Pak, tadi kalau ini saya mencoba berpikir secara murni akademik begitu. Tadi yang disampaikan Pak Aziz itu kan sebenarnya bisa dimaknai sebuah tafsir atas undang-undang gitu Pak Aziz ya. Karena secara eksplisit di dalam undang-undang itu memang tidak mengatakan pengantin dua-duanya itu harus seagama. Tetapi dengan kata-kata dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaan itu. Artinya itu kan bisa ditafsirkan ketika ada mempelai yang dua agama berbeda, ya dilaksanakan menurut agamanya Katolik. Setelah itu agama Islam seperti yang viral di Semarang itu gitu. Sebenarnya kalau kita berbicara tafsir kan juga masuk gitu karena tidak ada eksplisit Undang-Undang Nomor 174 itu memang mengharuskan kedua mempelai harus seagama, kan tidak ada itu sebenarnya itu. Gimana kan seperti itu Pak Aziz? Ya, jadi undang-undang ini sifatnya sebenarnya kan mencatat saja ya. Saat mereka sudah dianggap sah menurut agamanya, ya sudah negara tinggal mencatat. KUA itu kan PPN ya, sebagai pencatat nikah kan. Ya. Jadi menurut setelah sesuai dengan agamanya kemudian dicatatkan. Hanya yang dimaksud tafsiran tadi ditafsirkan ya, misalnya oleh KHI yang dimaksud menurut agama dan kepercayaannya itu seagama begitu. Artinya yang menafsirkan itu KHI ya, artinya di KHI itu ya. Sementara KHI itu kompilasi hukum Islam. Apakah itu bisa bisa dipakai non Islam Pak itu? Tidak bisa, itu untuk kalangan Islam kan? Muslim. Orang Muslim ya? Ya. Oh gitu. Ya. Ya, kalau non Muslim ya tidak ada kaitannya dengan KHI ya, karena juga pencatatannya tidak KUA ya. Oke. Kalau begitu bisa kita pahami begini gimana Pak Aziz itu? Kalau beda agamanya itu Katolik dengan Hindu, berarti tidak menggunakan KHI ya? Artinya itu mungkin malah bisa ya? Tidak. Ya. Ya. Dan pencatatannya juga di catatan sipil. Karena yang nggak bisa itu ketika Islam dengan non-Islam. Karena orang Islam itu punya KHI ya. Diatur itu karena KHI mengharuskan harus seagama dua mempelai itu. Dan itu mungkin tidak hanya harus seagama, bahkan
eh, baik perempuan maupun laki-laki harus seagama. Nanti kalau kita ke fikih soalnya kan ada laki-laki boleh menikahi ahli kitab dan sebagainya. Oh iya iya. Bahkan di sini sudah betul-betul spesifik bahwa laki-laki Muslim hanya sah menikah dengan Muslimah dan sebaliknya. Iya. Nah, itu mungkin yang dijadikan dasar Mahkamah Konstitusi itu, yang ada seorang Katolik yang bernama Ramos PTG itu yang mengajukan uji materi di MK tentang pasal 2 itu di PP itu ya. Akhirnya MK menolak gitu. Artinya Katolik sama Muslim nggak bisa menikah karena alasannya tadi itu ya. Karena perkawinan itu akan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Gitu. Dan kata-kata itu ditafsirkan oleh KHI harus Muslim, ya, laki-laki perempuan harus Muslim gitu ya, harus sama-sama Muslim gitu ya. Oke. Nah ini kan berarti kita ada pencerahan begitu, penambahan informasi gitu ya, karena sedang viral di mana-mana itu. Tapi begini Pak Ajis, saya tuh masih mikir begini, ini kegelisahan saya mungkin ya, di era sosial media seperti ini, itu saya merasa itu menganggap itu orang itu begitu mudah intervensi dengan urusan orang lain, termasuk urusan masalah-masalah pribadi. Nah, kalau saya kemudian punya semacam ilustrasi gitu. Bagaimana kalau misalkan ada orang nikah, kemudian beda agama, sudah suka gitu, kemudian dia ya hanya nikah menurut agamanya dia, keyakinannya mereka berdua, tidak usah dicatatkan gitu. Ketika dia itu bisa menerima konsekuensinya tentang nikah ketika tidak dicatatkan ada resiko-resiko, dia bisa menerima, kan sebetulnya itu boleh-boleh saja, tidak ada larangan dan tidak melanggar gitu ya, kira-kira ya. Iya. Ya. Cuma kalau di hukum di Indonesia masuk di Saman Leven atau dianggap kumpul kebo. Oh gitu ya. Ya. Tapi secara agama sah kan, mereka kayak kita itu nikah siri kan gitu. Ya. Siri, tentu saja berakibat kita tidak punya tidak bisa dilayani secara administratif dan sebagainya kan. Ya. Artinya kan resiko yang paling terasa ketika orang nikah tidak tercatatkan atau orang tuanya tidak punya akte nikah, itu kan secara otomatis akan punya kesulitan ketika nanti anaknya sekolah, membuat akte lahir, itu ya. Ini memang agak repot. Panjang sih. Panjang, memang akan ada resiko-resiko administrasi kenegaraan gitu ya. Iya, panjang sekali risikonya, ya. Nah, sekarang gini Pak Ajis, kalau ini kan bagaimanapun juga kasus di Semarang itu yang viral itu kan ya bagaimana itu saudara kita lah ya, saudara sebangsa lah, minimal sebangsa tanah air itu. Kalau mereka berdua, terlepas dari cinta di mereka berdua, terlepas dari persetujuan orang tuanya, keluarganya gitu, kalau nikah model yang seperti di dalam sosial media itu berarti dan saya melihat keterangan dari Pak Wamen itu katanya memang tidak tercatat di KUA Semarang. Artinya dia tidak tercatat oleh negara. Itu berarti akan catatan sipil. Catatan sipil dia ya. Oh, boleh kalau begitu. Catatan sipil boleh. Jadi dia bisa diakui. Artinya dampaknya atau efek dari ikatan atau pernikahan ini artinya sudah bisa di cover dengan
catatan sipil itu, ya sah Oh, kan? gitu ya. Secara administrasi negara. Ya, 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 ya. Oke, oke. Kalau kita Jadi melihat, misalnya ada apa keperluan-keperluan seperti akte, terus apa eh, pendaftaran anak sekolah dan sebagainya semuanya sudah bisa. kalau dicatatkan di catatan sipil, di kependudukan gitu ya, Dukcapil gitu Catatan ya. sipil. Oke. Ya. Nah, berarti kan kalau seperti ini, kalau solusi itu tadi disampaikan Pak Ajis itu sudah dilakukan, sebenarnya Ya. dalam konteks kita orang Indonesia itu kan tidak seharusnya untuk ya mungkin menghujat, menjelek-jelekan, ya, apalagi menuduh macam-macam gitu kan, tidak perlu ketika nanti mungkinlah nikah urusan mereka berdua, mau dengan agama lain silakan, ketika dia sudah mencatatkan ke catatan sipil berarti dia secara negara sudah diakui, dia bisa dilayani secara administrasi publik gitu ya. Artinya kan selesai gitu ya, sudah ya kira-kira ya. Ya. Hmm. Ya, sudah selesai. Hanya memang ya kelihatan ambigu memang ya. Jadi dari sisi apa namanya hukum ini kayak mestinya kan satu hukum itu bisa mengcover seluruh kebutuhan ya, seluruh kebutuhan warga. Sementara ini tidak bisa. Nah, saya kira ke depan ini bagaimana ini kalau misalnya bisa mengcover ya. Ya, ya, ya. Jadi sementara ini berarti kan undang-undang perkawinan kita ini hanya mengcover satu apa namanya satu kasus atau satu hal ya. Dalam hal ini adalah seagama. Ya. Nah, padahal namanya undang-undang perkawinan di Indonesia. Ya, tetapi itu fakta ya, faktanya. Saya kira mungkin dinamika ke depan mungkin nanti ya perlu ada ya apa namanya ya perkembangan lah ya yang bisa melihat fakta ini. Ya. Berarti menurut Pak Aziz solusinya itu ya bukan artinya setelah melihat fenomena di Semarang itu yang viral itu ya. Dan ini kita sebagai orang Indonesia ini kan melihat dari kacamata orang Indonesia. Artinya ketika masih undang-undangnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 masih seperti ini, tidak ada perubahan, itu kan jadi kasihan ya, yang ingin menikah mungkin beda agama, terlepas dari keyakinan agama. Kita kan melihatnya bukan dari agama karena kita orang Indonesia, kita melihat dari Indonesia itu gitu. Berarti solusinya menurut Pak Ajis perlu dirubah itu, di amandemen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu kira-kira. Saya kira perlu kalau apa namanya bisa mengcover semua kebutuhan warga ya, perlu ada ya apalah artinya apa amandemen atau apa terserah ya. Tetapi bagaimana supaya bisa mengcover itu semua? Iya. Dan banyak sih, sudah banyak usulan-usulan ya, termasuk di disertasi saya itu usulan-usulan. Nah, hanya ya ini memang sudah apa namanya, tinggal bagaimana mereka pembuat undang-undang ini menafsirkan. Ya. Sebenarnya semuanya kan ada ini tafsirannya. Ya. Tetapi dalam kasus undang-undang ini memilih ya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ini memilih salah satu tafsir yang mengatakan bahwa menikah sah hanya kalau seagama. Itu tadi saya agak tergelitik dengan disampaikan Pak Ajis itu. Ini kan orang Indonesia. Indonesia itu jelas mengakui ada 6 agama, 1 kepercayaan. Dan undang-undangnya pun juga undang-undang perkawinan di Indonesia. Memang seharusnya logikanya, logika akademiknya itu, karena ini di Indonesia mengakui banyak agama dan juga ini undang-undang untuk mengatur orang beragama di Indonesia,
mestinya undang-undang itu jangan hanya artinya harus bisa membuka peluang nikah itu beda agama. Kan harus begitu logikanya karena Nah, ini itu. di Indonesia gitu ya. Iya. Jadi saat ini belum bisa. Ya. Iya, ya. Kalau posisinya seperti ini berarti tidak bisa, belum bisa bisa. ya. Karena tadi Ya, ada tadi kan idealnya ya. gitu. Iya. Nah, ini artinya kalau sudah seperti ini, makna yang bisa kita ambil itu kan kita sebagai bangsa Indonesia yang punya teman non muslim, punya tetangga non muslim, punya teman kerja non muslim, tidak seharusnya kita itu kemudian membuli saudara kita, mencemooh, menjelek-jelekan kalau dia itu berbeda dengan kita gitu ya. Apapun kita ini bangsa Indonesia kan gitu kira-kira. Nah, yang teman-teman ya seperti beda mazhab aja kan? Iya, iya. Seperti beda mazhab, beda organisasi begitu ya. Ya. Karena mereka juga bukan tanpa landasan, mereka juga tadi punya landasan berpikir juga. Iya. Nah, ini memang cukup menarik gitu ya. Nah, ini sudah nggak terasa sudah 1 jam ini kita ngobrol gini Pak Ajis itu. Nah, mungkin gini Pak Ajis, tadi kan sudah ada semacam ada ya rambu-rambu, kita sudah mengetahui tentang nikah itu apa, kemudian antar agama, undang-undang itu. Nah, saya ingin ini di akhir dialog ini saya ingin mendengarkan penjelasan Pak Ajis yang sempat ya heboh lah di dunia akademik itu tentang disertasinya Pak Ajis tentang milkul yamin itu ya. Ini kan banyak orang yang salah paham ya kalau melihat saya itu. Nah, kira-kira secara umum Pak Ajis itu, disertasi jenengan itu yang dimaksud konsep milkul yamin Muhammad Sahrur itu. Sebenarnya itu apa sih, dan ada istilah hubungan seksual non marital. Sebenarnya itu apa gini supaya publik tidak salah paham? Mungkin bisa dijelaskan secara sekilas tapi lebih jelas gitu. Monggo Pak Ajis. Ya, jadi menurut Sahrur hubungan antar dua makhluk, dua insan, pria dan wanita ini ada 2 bentuk ya. Yang pertama bentuk perkawinan. Nah, bentuk perkawinan itu ada tujuannya berbeda dengan bentuk yang kedua, yaitu milkul yamin. Jadi perkawinan itu hubungan 2 insan yang tujuannya untuk membangun rumah tangga. Ada 2 landasan, landasan seksual dan landasan sosial. Ya. Kalau perkawinan. Nah, sementara yang kedua milkul yamin ya, itu menurut Sahrur hanya landasan seksual. Ya. Oh, gitu ya. Tidak bertujuan untuk membangun rumah tangga, tidak bertujuan untuk melahirkan keturunan. Ya. Meski demikian bukan berarti tidak menutup kemungkinan untuk tujuan melahirkan keturunan, untuk kemudian misalnya ke depan berjanji untuk membangun rumah tangga, tentu tidak mengapa. Tetapi tujuan utama atau tujuan pertamanya adalah ini 2 hal yang berbeda. Gitu. Nah, karena ya Sahrur membaca 2 hal, yaitu ada jenis azziwaj atau perkawinan, yang kedua milkul yamin yang saya sebutkan di surat Al-Mu'minun itu. Ya. Nah, milkul yamin ini ya, ini yang jadi persoalan distingsinya antara Sahrur dengan ulama-ulama terdahulu. Ya. Milkul yamin sebenarnya sudah ada sejak dulu dan dipraktekkan oleh sejak zaman Nabi, sahabat, bahkan
belum lama apa namanya praktek milkul yamin ini dihentikan itu belum lama ya. Tahun 60-an aja masih banyak di negara-negara Arab ya, praktek milkul yamin atas makna atau tafsir klasik atau tafsir ulama terdahulu gitu. Apa itu tafsir itu? Yaitu milkul yamin dimaknai sebagai budak. Ya, budak miliknya, budak milik tuannya. Ya. Nah, dalam konsep milkul yamin ini yang dimaknai budak oleh kalangan ulama klasik, itu tuannya dengan sendirinya tanpa pernikahan itu halal menggaulinya. Tuh. Tanpa perkawinan. Satu ya. Tetapi ada ulama lain yang mengatakan budak halal digauli tapi tetap melalui pintu perkawinan, budaknya sendiri miliknya itu ya, melalui pintu perkawinan. Jadi ini ada dua pendapat. Kemudian datanglah Sahrur di era modern ini. Ya. Sahrur tidak memaknai milkul yamin sebagai budak, tetapi orang merdeka. Nah, orang merdeka ini bisa jadikan partner hubungan seksual atas dasar akad milkul yamin atau Sahrur biasa menyebut akad. Lalu bedanya dengan perkawinan apa? Perkawinan model sekarang ya, perkawinan yang satu itu atas ziwaj itu bertujuan untuk membentuk rumah tangga. Jadi keduanya sama-sama ada unsur dilandasi unsur hubungan seksual, dua-duanya sama. Tapi yang kedua, tujuan yang kedua, yang satu bertujuan membangun rumah tangga, sementara yang milkul yamin hanya bertujuan untuk seksual. Nah, tetapi Sahrur juga tidak hanya memaknai milkul yamin satu sesuai dengan konteks ayatnya. Ada tiga sebenarnya, ada partner seksual, partner kerja, kemudian partner asisten rumah tangga. Masing-masing ada akadnya. Nah, sekali lagi, dengan demikian, dengan bahasa sederhana, saya sering katakan bahwa milkul yamin menurut Sahrur, ya, yang dari aspek partner seksual ini adalah hubungan seksual secara konsensual atau sukarela antara seorang pria dan seorang wanita, tentu sesuai dengan syarat-syarat tertentu yang tidak melanggar rambu-rambu yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Oke, Pak Aziz. Nah, Pak Aziz, sebentar, saya potong Pak Aziz. Setelah ini muncul, Pak Aziz. Setelah ini muncul, kemudian kan akhirnya orang bertanya, lalu apa bedanya dengan zina kan? Iya. Begitu kan? Iya. Oke. Ya. Nah, yang perlu dipahami sejak dulu, yang namanya definisi zina itu kan tidak semudah orang katakan sekarang. Ya, betul. Ya. Orang sekarang itu memaknai zina kan hubungan seksual di luar nikah. Ya kan? Iya. Padahal yang dari dulu itu, definisi klasik saja, definisi zaman dulu ya, ulama dulu, yang namanya zina itu kan hubungan seksual di luar perkawinan yang sah, tidak syubhat, ya, kemudian milkul yamin, bukan milkul yamin. Jadi dengan demikian, kalau hubungan seksual itu didasarkan perkawinan, boleh. Didasar karena syubhat tidak bisa dikenai hukuman alias vakum ya. Kemudian milkul yamin. Ini ada tiga hal yang tidak bisa dianggap sebagai zina, tidak bisa. Oh gitu ya. Oke.
Jadi tidak hanya di luar perkawinan. Dari dulu ini. Iya, betul. Ya, kita kan tidak pernah dengar. Jadi milkul yamin kan sah ya. Iya. Oke. Dengan demikian, memang ada dari dulu yang namanya seksual non marital itu ada, yaitu seksual di luar perkawinan. Siapa itu? Buddha. Hanya dimaknai budak miliknya. Oleh Sahrur tidak dimaknai budak. Karena apa? Budak di dalam Islam tujuannya kan memang Islam ini ingin memerdekakan budak. Iya. Kalau dalam surat Al-Balad itu fakku raqabah, merdekakan para budak itu. Tidak mungkin Al-Quran kemudian mempertahankan budak karena Al-Quran itu memerdekakan budak. Dan secara resmi perbudakan sudah dihapus oleh dunia internasional ini oleh PBB pada 1948. Kan klop ini di dunia modern tidak ada budak, ya. Tetapi ayat milkul yamin masih eksis, ya. Tidak pernah dinasah, tidak dihapus. Nah, gitu. Oke, gini Pak Ayis, ini ada pertanyaan yang mungkin perlu dijawab dulu Pak dari pemirsa ini. Yang muncul di chat itu, kalau nikah beda agama berdasarkan fikih itu gimana Pak itu? Mau nggak jaringan tanggapi? Ya, nah ini ada beberapa pendapat. Ya, yang pertama ya, secara umum saja ya. Yang pertama, nikah beda agama itu boleh dengan catatan yang beda agamanya perempuan. Ya, jadi yang laki-laki Muslim, yang perempuan boleh non-Muslim, khususnya ahli kitab. Ya, Yahudi atau Nasrani. Itu boleh ya, secara fikih ya? Satu, ini pendapat boleh ya. Yang pendapat kedua mengatakan tidak boleh, ya, tidak boleh sama sekali. Misalnya Ibnu Umar ya, tidak boleh. Harus karena apa namanya? Memang ada ayat Al-Quran yang menyatakan boleh dengan Nasrani dan Yahudi, tetapi ada larangan musyrikah, ya. Nah di sini intinya tidak boleh, begitulah ya, tidak boleh. Nah sekarang yang ketiga, ini memanai boleh, baik kalau perempuan, kalau laki-laki boleh menikahi perempuan non Muslim, ya, ahli kitab. Demikian pula sebaliknya. Karena ini dari sisi kesetaraan gender ya. Demikian pula perempuan muslimah juga boleh menikahi laki-laki non muslim. Ya, karena kepada muslim dibalik juga muslimah juga berarti bisa. Kalau tidak bisa ini ada diskriminasi. Nah, itu secara umum kalau kita bagi tiga itu. Jadi yang pertama tidak boleh gitulah ya. Yang kedua boleh tetapi yang non muslim perempuannya. Yang ketiga, yang terakhir ini yang dipegangi termasuk kasus kemarin pegangannya kan ini ya, baik yang non muslim itu pihak laki-lakinya maupun pihak perempuannya boleh bolak-balik gitu. Nah, ini fikih. Ya. Kalau yang disahkan oleh undang-undang yang pertama ya gitu. Oh gitu ya. Nah gini ke Pak Ajis, kalau secara fikih yang kedua tadi itu kan laki-lakinya Muslim, perempuannya bisa ahli kitab. Nah ketika ada kasus seperti itu model nikahnya gimana itu? Kan antar agama kalau begitu. Ya. Ya kalau yang kedua tetap seperti biasa ya. Misalnya akadnya juga seperti biasa ya. Karena memang betul-betul boleh dan didukung jelas di dalam ayat Al-Qur'annya. Nah, itu. Iya. Seperti biasa, seperti akad biasa dan tetapi kan ini tidak di Indonesia, apa namanya? Bukan undang-undang Indonesia, fikih ya. Fikih ya. Oke, ya. Karena kalau di Indonesia kan tidak bisa.
Oh iya 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 iya. Ya. Ya, fikih katakanlah kita misalnya dikasiri di misalnya di seorang kiai, ustadz itu ya, ya. Ya kalau di sini kan yang sering ini anu kan siapa? Pak Nurholis Majid. yang bukan yang jadi konsultan pernikahan antar agama yang terkenal ini kan Pak Nurholis ini. Oh, Namanya oh Nurholis. iya 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 yang Semarang, ya betul. Ya, Ah, ah, termasuk yang di Semarang itu kan konsultannya Pak Nurholis ah, itu. ah, 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 ah. Nah, beliau kan sudah menikahkan apa nikah antar agama ribuan ya. Sekarang itu sudah 1000 sekian kan. Iya Ya. iya iya. Iya. Nah, ya misalnya orang beda agama di KUA kan tidak diterima Mm, ya. Lalu kemana-mana juga tidak diterima karena misalnya pahamnya sesuai dengan undang-undang nggak beranilah ya. Lalu misalnya datang ke Pak Nurholis minta dinikahkan, ya dia akan dinikahkan seperti biasa, ya zawas tuka, wa angkah tuka, mantu bataka dan seterusnya seperti mm. itu kayak apa teks akad nikah biasa itu. Ya. Kalau ada yang nikah menurut fikih yang kedua itu, Pak, itu Iya, setelah nikah itu kemudian untuk diakui negara bagaimana caranya itu? Ke catatan sipil apa ke KUA itu daftarnya, pencatatannya itu? catatan sipil Catatan sipil ya? bisa, Hmm, enggak KUA nggak bisa. enggak bisa, Karena karena KUA harus enggak, sama-sama Muslim iya, ya, KUA ya. ya Mm-mm. Muslim, ya. Ya, 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 ya. Oke. Nah, yang kedua ini Pak ada yang lewat japri ke saya ini. Tapi ini kayak tanggapan, mungkin perlu kita tanggapan balik saja dari Pak Aziz. Ini panjang Ya, WA-nya ini, intinya begini. Dia ini ketemu dengan temannya non-muslim, berdebat tentang nikah beda agama begitu. Nah, kemudian si ini yang bertanya karena muslim berupaya menunjukkan bukti-bukti dalam kitab kalau nikah beda agama itu jelas dilarang. Sementara ya, juga di kata yang muslim ini di Alkitab Korintus ayat 14 juga dikatakan Alkitab pun itu tidak membolehkan ketika nikah itu berbeda, ya berbeda pasangan, hmm, nggak seimbang itu nggak boleh gitu. Tetapi kok masih banyak juga orang yang nikah beda agama antara Muslim dan non Muslim gitu. Nah ini ya. kira-kira pandangannya Pak Abdul Aziz gimana? Kenapa masih muncul seperti itu sementara di Quran bagi Islam juga nggak boleh, di Alkitab juga tidak boleh, kok masih ada juga ini kira-kira modus apa ini, gejala apa ini menurut Pak Ajis ini kira-kira? Ya, ya. Ya, yang pertama tadi dua-duanya nggak boleh ya itu ya apa namanya yang memahami seperti kelompok fikih yang pertama tadi, Pak. Ya, sama yang pihak sana Katolik atau Protestan. Di Katolik pun kan sebenarnya nggak boleh, Ya, di ya, ya. Protestan juga nggak boleh kok. Ada Kak boleh itu kan sekarang aja ini aturan aslinya nggak boleh, Ya, 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 ya ya, ya. sama. Nah, kalau kita untuk menyebut memudahkan sajalah misalnya apa ya sebutannya ya yang enak. Misalnya eh, kita sebut apa? Tradisional misalnya lah ya. Yang nggak boleh atau konservatif misalnya. Jadi sama-sama yang muslim yang tradisional atau konservatif, yang sana non muslim ya yang non muslim yang konservatif jadi sama-sama. Tetapi yang boleh itu ya yang sudah moderat atau sekarang ini yang sudah kontemporer ya ya katakan sana pihak pendetanya sudah pendeta kontemporer, sini pihak ulamanya, ustadznya, kiainya itu sudah juga yang pemikiran kontemporer tadi ya. Atau kita sebut ya sana masih ngikuti yang klasik ya, sana, Islam yang klasik, sana juga non muslim yang klasik. Jadi sama-sama tidak bisa. Ya, ya. Tidak bisa. Ya, ini ada lagi pertanyaan, Pak.
yang di WA saya ini. Bagaimana status hukum dari anak yang dilahirkan dari pernikahan beda agama? Ini mungkin Pak Ais bisa menjawab dari dua sisi, dari pandangan hukum Indonesia dan pandangan fikih. Saya kira pripun, monggo. Ya, kalau sepanjang sudah dicatatkan baik di KUA maupun di catatan sipil, artinya akan menurut negara sah. Gitu ya. Nah, kalau menurut fikih ya kembali ke keyakinannya ya. Kalau yakin mengikuti yang sah ya sah. Kalau dia keyakinannya tidak sah tetapi juga ternyata melahirkan, ya dia sepanjang hidup merasa berdosa. Iya, gitu. merasa apa namanya tidak sah kan? Berarti kan kalau dia yakin nggak sah ya nggak sah ya, secara fikih kan begitu. Ya nggak sah, walaupun faktanya punya melahirkan anak, ya anak nggak sah, kan dasarnya keyakinan itu. Iya. Ya. Nah, tetapi secara negara ke negara apa namanya administrasi negara, baik di catatan di KUA atau di catatan sipil, semuanya anak sah itu. Sah. Iya. Secara negara sah, tidak masalah, nggak ada persoalan. Sah, ya. Dia berhak untuk dilayani, untuk hidup sama dengan yang lain gitu ya. Nah, betul, ya. Terus kemudian ini Pak yang di komen itu langsung itu ada. Kalau nikah beda agama, kalau kemudian ada perceraiannya itu berarti pengajuannya di pengadilan negeri atau agama, Pak? Ke negeri berarti ya? Kalau dicatat di jalan sipil ya? Iya, negeri. Prosesnya pengadilan negeri bukan pengadilan agama. Artinya negara masih bisa memfasilitasi ketika dia tercatat, walaupun itu beda agama, tetap bisa melakukan upaya-upaya hukum seperti pada umumnya di Indonesia bisa. Okay. Nah, kemudian ini saya ingin penegasan dari Pak Ais, Pak ini saya ingin juga belajar itu. Secara fikih, Pak. Kalau saya tidak salah tangkap, tadi Pak Ais mengatakan secara fikih itu kan sebenarnya kalau beda agama itu bisa dibolehkan kalau laki-lakinya itu muslim, perempuannya itu non-muslim. Itu. Nah, padahal selama ini yang dipahami itu Islam itu pemahamannya itu ya nikah itu bisa diterima menurut fikih atau hukum Islam selama ya sesama muslim dengan muslim, itu nggak ada yang lain. Gitu. Ya. Nah, kalau ada tafsir atau pemahaman kita secara fikih juga membolehkan yang penting laki-lakinya muslim, perempuannya bisa non muslim, bisa ahli kitab tadi itu. Nah ini keyakinan fikih kita itu ketika ada orang laki-laki yang muslim nikah dengan ahli kitab, ini kan beda agama. Ini pandangan ulama itu kira-kira itu kemudian proses hubungannya itu bisa dimaknai zina enggak itu yang laki-laki muslim dengan ahli kitab itu? Apa masih tetap sah gitu? Ulama banyak mana itu kira-kira kalau kita lihat itu pandangannya itu? Cenderung yang sah atau yang enggak sah itu? Kalau di Indonesia tampaknya ya tidak sah. Kita lihat aja misalnya yang mewakili ya Muhammadiyah, NU, misalnya ini kan yang besar ya. Kemudian organisasi-organisasi yang lain memandang banyak kan tidak sah. Oh gitu ya. Ya artinya kalau lihat persentase dari itu ya, buktinya juga kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 1 dengan makna seperti itu. Ya. Sehingga tapi kalau untuk mengatakan persentase tentu nggak bisa meraba-raba ya harus survei. Cuma perkiraannya
undang-undang ini kan tidak bisa diketok kalau tidak disetujui oleh mayoritas. Oh iya kan? Iya. Otomatis di Indonesia ini pasti mayoritas yang mengatakan bahwa menikah itu akan sah jika sesama Muslim. Muslim ya. Memang akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa pandangan Indonesia, Muslim Indonesia itu memang hanya satu. Artinya nikah sah itu kalau sesama Muslim gitu, titik gitu ya, tidak belum bisa menerima selain itu gitu. Nah, belum bisa. Kemudian ini Pak, ada pertanyaan ke Jabri ke saya ini. Apakah jika pasangan non-Muslim yang viral tersebut itu kemudian mu'alaf, harus menikah kembali? Dan apakah anak mereka itu memiliki nasab itu bisa ke bapaknya atau ke siapa anaknya ketika lahir nanti? Ini pertanyaannya, Pak. Nah, secara fikih ini juga ada akhirnya juga terjadi perbedaan juga. Ya. Ada yang harus tasdid, ya, nikah baru, ya, tasdid itu nikah baru. Ada yang tidak perlu karena dulu ya sudah nikah, tinggal dilanjut aja, nah, gitu. Toh banyak dulu misalnya para sahabat yang ndak setelah masuk Islam kan ndak tasdid itu nikah kan. Oh gitu ya. Pernikahan zaman dulu ya, jahiliyah. Iya. Padahal dulu mungkin musyrik ya. Nikahnya nggak sesuai dengan aturan hukum Islam gitu ya. Ya. Ketika dia masuk Islam, tetap jalan terus, tidak ada tajdidun nikah gitu ya. Yang zaman dulu itu ya. pendapat yang kedua ya. Oh iya. Pendapat kedua ya. Jadi intinya itu kan memang fikih itu kan selalu banyak pendapat ya, tidak hanya satu gitu. Betul. Ya. Selalu itu. Selalu. Nah, persoalannya ketika diambil supaya menjadi aturan bersama dan dipatuhi bersama dan mengikat, lalu dibuatlah undang-undang. Iya. Tidak kan, kalau tidak negara tidak ada undang-undang ya Pak, masing-masing sesuai dengan pendapatnya sendiri-sendiri nanti. Iya. Dan tadi ya kalau nggak ada undang-undang nanti malah justru kacau, mengkacaukan orang lain gitu ya. Tidak hanya yang nikah tapi juga orang lain pun juga akan kacau kena imbasnya gitu. Oke. Oke. Ini sudah. Jadi perlunya untuk ranah sosial tadi. Ya, karena nikah itu lebih dari satu orang, maka ini termasuk kategori sosial, maka perlu diatur oleh negara untuk menjaga kepastian, kenyamanan, ketenangan setiap manusia yang hidup di dunia atau harmonisasi gitu. Oke. Ini Pak Haji sudah lama, ternyata sudah hampir 1,5 jam. Sudah hampir jam 9 ini. Jam 9 kurang 10 menit. Kita nggak terasa ini. Ya memang kalau ini kita diskusikan ya nggak pernah habis ya. Tadi saya belum sempat nguliti Milkul Yamin saja itu. Saya ingin tahu tapi waktunya sudah begini, nanti sudah cukup lama, malah kita justru ini memang perlu tidak puas biar nanti saya menganti ketagihan lagi bisa ketemu dengan Pak Aziz gitu. Kalau nanti semuanya diutarakan di forum ini nanti malah habis materi, nanti malah nggak menarik. Justru ini yang menarik ya memang kurang begini, nanti ada pertemuan sesi berikutnya lah, kira-kira begitu Pak Aziz ya. Terima kasih Pak Aziz. Jadi kesimpulan diskusi kali ini bisa saya semacam bisa saya tanggapi itu atau saya sampaikan bahwa nikah antar agama itu sebenarnya adalah bisa dilakukan di Indonesia selama itu sesuai dengan regulasi-regulasi yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, kita sebagai sesama warga Indonesia tidak perlu menghujat, apalagi menghina, mencaci maki saudara kita yang mungkin nikah dengan agama lain, karena ini urusan masing-masing pribadi. Maka kita hanya mendoakanlah supaya
semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar, harmonis semuanya gitu. Dan yang ketiga, kalau kita bicara fikih, sebenarnya itu fikih selalu ada pilihan-pilihan. Ada pendapat yang A, ada pendapat B. Maka kalau kita berperilaku atau melakukan sesuatu berdasarkan fikih, ya kita harus yang penting tahu sumbernya, pendapatnya dari mana. Kalau toh beda dengan kita, ya enggak apa-apa karena fikih memang banyak pilihan. Tidak mungkin hanya satu gitu. Kalau ingin aman, ingin pendapat si A, kurang aman pilih pendapat ulama B. Bisa pilih pendapat ulama C kan gitu kalau fikih gitu ya. Jadi malah fikih itu kan enak, banyak pilihan gitu. Tidak kaku sebenarnya kan gitu ya. Ya, oke, terima kasih Pak Ajis. Mohon maaf sudah ganggu waktunya. Terganggu waktunya dengan istirahat dengan keluarga, terganggu 1,5 jam ini ngobrol dengan saya. Ya mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Ya silaturahim secara virtual karena belum pernah bisa ketemu secara langsung. Tapi yang terpenting walaupun jauh ya, seperti dekat inilah kita sangat dekat dengan Pak Haji. Di hati ya. Ya di hati ya. Jauh di mata, dekat di hati. Mudah-mudahan diskusi, bincang-bincang kita, ngobrol kita, ngopi soda malam ini, ya walau kolilan, walau kalimatan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Amin. Terima kasih, matur nuwun Pak Ajis dan para pemirsa semua. Demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Dr. Abdul Aziz MAG, dosen UIN Surakarta. Semoga yang kita perbincangan ini ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di waktu-waktu yang akan datang. Demikian saya akhiri. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.